Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali belajar akan pendalaman Alkitab yang terambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-53 sampai ayatnya yang ke-72. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, Engkau sudah menolong dan menyertai kami. Kami akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong dan memberkati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu boleh menegur, mengingatkan kami, bahkan boleh memperbaharui kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah perjalanan iman kami di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, waktu yang Tuhan berikan bagi kami boleh pergunakan dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan akan kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-53 sampai ayatnya yang ke-72. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam.
Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan pada minggu yang lalu, bagaimana ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, ya. Dikatakan bahwa dia membawa beberapa murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani sedang berdoa, dia menyuruh mereka untuk duduk. Yesus berkata kepada mereka, "Tinggallah di sini dan berjaga-jaga." Bapak, Ibu, Saudara, ketika sementara Tuhan Yesus berdoa, dikatakan, "Tinggallah di sini dan berjaga-jaga." Namun apa yang terjadi ketika dia kembali? Dia mendapati ketiganya sedang tidur. Kita boleh melihat bagaimana di bagian kebenaran firman Tuhan pada minggu yang lalu, bahwa penderitaan Kristus yang begitu berat, dikatakan bahwa peluhnya seperti darah. Sangat berat penderitaan yang dia alami. Namun kita boleh melihat bagaimana ketiga murid ini, mereka masih bisa tidur. Mereka seakan-akan tidak peduli terhadap segala penderitaan yang dialami oleh Yesus. Benarkah mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Ketika Tuhan Yesus masih berbicara kepada mereka, ya, kepada murid-murid itu, Ia berkata bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Maka muncullah Yudas, dan bersama-sama dengan dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan ketika Yesus ditangkap, kita boleh melihat bagaimana semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam pembahasan pada pagi hari ini di dalam ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-72, kita boleh melihat bagaimana Markus memberitahukan bahwa semua anggota Mahkamah Agama berkumpul. Di dalam ayat yang ke-53, bagaimana mereka sedang berkumpul, imam besar Kayafas dan ahli-ahli Taurat, ya, tua-tua, mereka sedang berkumpul.
Kita boleh melihat bagaimana dikatakan pada abad pertama ini bukan sebuah organisasi tetap yang mengadakan pertemuan secara rutin. Kemungkinan besar imam besar mengadakan sebuah sidang yang mendadak, yang hanya dihadiri oleh para anggota yang berhasil dikumpulkan pada saat itu, ya. Karena hari sudah jauh malam. Ini situasi pada malam hari. Bagaimana pemeriksaan yang diadakan pada malam hari adalah sesuatu yang tidak normal. Pemeriksaan yang dilakukan pada malam hari atau tengah malam dikatakan bahwa ini bukan sebuah pengadilan yang benar. Kalau istilah yang lain, mungkin pengadilan yang merupakan sebuah pengadilan lelucon yang dikendalikan oleh sekelompok orang berjubah yang menunjukkan bahwa para pemimpin itu sedang diburu oleh waktu. Jangan sampai malam itu berganti sebelum mereka mengambil keputusan. Semua pengaturan tersebut dilakukan sebagai investigasi awal sebelum Mahkamah Agama menyerahkan Yesus kepada gubernur Roma untuk mendapatkan pertimbangan akhir. Karena kita boleh melihat bahwa yang sebenarnya para pemimpin Yahudi tersebut tidak memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman mati. Tidak cukup sekedar menangkap dan mencamuki Yesus yang ada di bawah kekuasaan mereka. Para imam kepala menginginkan kematiannya dan dipermalukan di hadapan umum. Merekalah yang menentukan kesalahannya karena dia merupakan ancaman. Pemeriksaan berfungsi untuk memastikan seseorang telah melakukan kesalahan yang layak dihukum mati. Dan tuntutan tersebut akan diajukan ketika mereka menghadap gubernur Roma. Kita boleh melihat bagaimana Markus menyampaikan bahwa para imam kepala ahli-ahli Taurat dan tua-tua berusaha supaya Yesus mati. Mereka berusaha untuk membinasakannya, berusaha menangkapnya. Bahkan mencari jalan untuk membunuh Yesus dengan berbagai tipu muslihat mereka. Berbagai kebohongan-kebohongan yang mereka adakan. Kita boleh melihat bagaimana mereka sudah menangkapnya dan mereka mencari saksi yang memberatkan Yesus agar dapat menjatuhkan hukuman mati atasnya. Peraturan hukum menentukan bahwa keputusan hukuman atas seseorang hanya bisa dijatuhkan berdasarkan kesaksian dari 2 atau lebih saksi yang saling mendukung. Kita boleh melihat Bapak Ibu kalau di dalam Perjanjian Lama pun hal itu disampaikan. Ada 2 orang saksi atau lebih yang saling mendukung. Kita boleh melihat bagaimana begitu banyak orang secara sukarela memberikan kesaksian melawan Yesus. Dan Markus menyoroti satu tuduhan yang khusus. Orang-orang tertentu menyampaikan kesaksian bahwa Yesus berkata, "Aku akan meruntuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia."
Orang-orang itu mungkin saja secara tidak langsung menuduh Yesus telah mengklaim diri sebagai Mesias. Hal ini bisa masuk akal Bapak Ibu Saudara, karena imam besar yang mungkin sedang berusaha untuk mencari kesalahan daripada Tuhan Yesus. Dia bertanya apakah Yesus adalah Kristus. Dan kita boleh melihat bagaimana Yesus tidak menjawab. Dia tetap diam. Segala tuduhan yang diberikan kepadanya, dia tetap diam. Belum saatnya dia menjawab berbagai pertanyaan mereka. Namun demikian kita boleh melihat bagaimana Markus menyampaikan bahwa kesaksian dari para saksi saling bertentangan. Tidak saling mendukung satu sama lain. Hal itu bisa dilihat di dalam ayat yang ke-56 dan ayat yang ke-59. Dan kesaksian mereka adalah palsu. Dengan kata lain, para saksi palsu mencoba menjebak Yesus. Kesaksian tersebut palsu karena para saksi yang menentang Yesus adalah saksi palsu. Khususnya jika saksi tersebut mencoba mengarang cerita agar dia dihukum dengan berat. Kesaksian mereka palsu dalam pengertian bahwa Yesus tidak pernah secara eksplisit mengatakan bahwa dia akan menghancurkan bait Allah tersebut dan membangunnya kembali. Dia hanya menyiratkan bahwa Allah telah menjatuhkan hukuman atasnya dan akan mengizinkannya untuk dihancurkan. Namun demikian, kemungkinan terbesar Markus menekankan bahwa kesaksian daripada saksi tersebut memang palsu, terutama karena unsur kedua dari tuduhan tersebut. Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dia akan membangun sebuah bait Allah baru di atas bumi ini. Tidak seorang pun yang boleh mengharapkan sebuah bait Allah baru di atas bumi seperti itu. Dalam pandangan Markus dikatakan bahwa bait Allah dihancurkan ketika Yesus mati. Akibatnya korban persembahan di bait Allah menjadi sia-sia. Bait Allah, tempat Allah tinggal sekarang, tidak ada kaitannya dengan gedung apapun. Kita boleh melihat bagaimana dikatakan Yesus diam, tidak menjawab tuduhan para saksi palsu tersebut. Diamnya Yesus menunjukkan usaha jahat mereka untuk mencari kesempatan dan kurang bermutunya kesaksian mereka. Para saksi palsu yang tidak dapat mengarang sebuah cerita yang sama, akhirnya tidak bisa membantu dan mereka tidak bisa melanjutkan tuduhan yang sama. Mereka tidak bisa melanjutkan tuduhan tentang Yesus yang menentang bait Allah tersebut. Imam besar mengambil alih dan bertanya kepada Yesus secara langsung, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Imam besar itu kita melihat bagaimana dengan salehnya menghindari penggunaan nama Allah secara sembarangan. Namun dengan liciknya berusaha menyingkirkan musuhnya. Untuk pertama kali dalam kitab Injil, ini disebut anak Allah, ya, di dalam pasal 1 ayat 1. Yesus secara terbuka menerima dirinya sebagai Mesias lewat jawabannya, "Akulah dia." Kalau kita boleh melihat di dalam Injil Markus pasal 1 ayat yang pertama,
Di situ dituliskan permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Yesus kini menegaskan sendiri identitasnya di hadapan imam besar dan mahkamah agama. Dan melanjutkan dengan, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagaimana ketika Yesus menyampaikan hal ini, imam besar menuduh respon daripada Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan yang demikian sebagai penghujatan. Dan apa yang terjadi dikatakan dia merobek jubahnya untuk menekankan tuduhannya. Tindakan ini merupakan cara di masa perjanjian lama, bagaimana ketika seseorang mengungkapkan kesedihan atau penyesalan atau ratapan. Dan bisa juga kemarahan. Di dalam bagian ini Bapak Ibu kita melihat bagaimana Imam Kayafas itu merobek jubahnya bukan berarti dia menyesal atas semua tuduhan yang dia lontarkan kepada Tuhan Yesus. Dia tidak menyesal akan kesalahannya dan dosa yang dilakukannya terhadap Yesus. Yesus tidak pernah melakukan kejahatan apapun terhadap mereka. Namun Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam bagian ini bagaimana Imam Kayafas, imam besar Kayafas, merobek jubahnya. Untuk apa? Untuk mempengaruhi orang lain agar setuju dengan pandangannya itu. Agar setuju dengan apa yang dia katakan, bahwa Yesus telah melakukan penghujatan. Bapak Ibu Saudara, bagi imam besar, buktinya sudah meyakinkan bahwa Yesus sudah membuktikan kejahatannya sendiri, dan mahkamah secara bulat menjatuhkan hukuman atasnya. Mereka memutuskannya layak dijatuhi hukuman mati. Namun reaksi dari imam besar adalah menanggapi pernyataan yang lengkap dari Yesus bahwa mereka akan melihat Anak Allah duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita boleh melihat baik di dalam Mazmur maupun di dalam kitab Daniel, di dalam sebuah tradisi mesianik, Raja Israel diundang untuk menerima kedudukannya di sebelah kanan Allah. Penentuan tempat duduk tersebut menjadi simbol dari raja yang untuk sementara berbagian dalam kekuasaan Allah. Raja bertata di Sion dan menduduki takhta kerajaan Allah Israel sebagai wakil Allah di atas bumi. Kita bisa melihat di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 dan 2 Tawarikh pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Di dalam perjanjian lama mengungkapkan kesejajaran penuh antara Mesias dengan Allah di surga. Yesus sebelumnya merujuk kepada Mazmur 110 ayat 1 untuk mengajukan pertanyaan bagaimana Kristus bisa menjadi anak Daud jika Daud memanggilnya Tuhan. Hal ini sudah dibahas di dalam pasal Markus pasal yang ke-12, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan tersebut mengungkapkan bahwa dalam kaitannya dengan Yesus, Kristus sebenarnya bukan hanya sekedar anak Daud yang adalah seorang penguasa di atas bumi.
Yesus mengembangkan gambaran tersebut di sini dengan kaitannya di dalam kitab Daniel. Datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Kalau kita boleh melihat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7, bahwa seorang anak manusia datang kepada yang lanjut usianya dan menerima kuasa ilahi. Namun demikian, visi tersebut tidak secara khusus mengidentifikasi siapakah anak manusia tersebut. Apakah dia seorang yang sungguh-sungguh nyata atau hanya sebuah kiasan aja. Ia mewakili orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Apakah ia malaikat mereka atau hanya sebuah simbol dari mereka? Apakah ia seorang manusia atau makhluk ilahi? Di dalam Daniel pasal yang ke-7 tidak mengandung nada mesianik. Jawaban Yesus menggabungkan kedua tradisi yang berbeda tersebut sehingga dapat saling ditafsirkan. Pada satu pihak, seorang seperti anak manusia, tidak menjadi makhluk misterius yang muncul mendadak. Ia adalah manusia yang nyata, seorang keturunan Daud yang lewatnya nubuatan itu digenapi. Di pihak lain, kedudukannya di sebelah kanan Allah tidak lagi sekedar sebuah simbol dari kehormatan kerajaan. Ia mewakili kuasa ilahi yang dijalankan di surga. Dengan kata lain, Yesus mengklaim dirinya anak dari yang terpuji. Dia memahami statusnya sebagai anak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang digambarkan di dalam Mazmur pasal yang kedua dan 2 Samuel bagi kerajaan Daud. Lebih jauh Mesias atau Kristus menyatakan bahwa dirinya memiliki otoritas ilahi dan mereka akan menyaksikannya pada suatu hari nanti. Implikasinya adalah bahwa hal itu akan menjadi sebuah penghujatan kalau ternyata tidak terbukti. Apakah imam besar itu benar dan Yesus adalah seorang penghujat yang diperdaya? Atau Yesus yang benar dan imam besar adalah penghujat yang diperdaya? Imam besar begitu kaget karena pengakuan Yesus mengonfirmasi kecurigaannya bahwa Yesus bersalah melawan Allah. Bukan hanya mengklaim dirinya sebagai Mesias anak Allah, namun juga mengklaim hak ilahi untuk menghakimi pada akhir zaman. Kata-kata Yesus akan terbukti benar. Yesus menjamin mereka yang menangkapnya bahwa mereka pasti akan melihatnya. Melihat di sini Bapak Ibu Saudara dikaitkan dengan menyaksikan pemulihannya. Ketika pengadilan yang lebih tinggi akan jungkir balikkan keputusan pengadilan yang lebih rendah. Yesus juga memberitahu murid-muridnya bahwa sebagian dari mereka akan melihat datangnya kerajaan dengan kuasa. Hal itu sudah dibahas di dalam pasal yang ke-9. Semua yang dapat dilihat oleh para pemimpin sekarang adalah seorang kampungan dari Galilea yang dengan gampang dapat ditangkap ketika salah seorang pengikutnya mengkhianati dia. Dan kita boleh melihat bagaimana murid-murid yang lain dikatakan bahwa
mereka melarikan diri, ya. Di tengah-tengah kegelapan malam mereka melarikan diri. Untuk membayangkan orang ini sebagai Mesias Allah, apalagi sebagai dia yang menjalankan kekuasaan Allah, pasti menjadi sesuatu yang lucu bagi mereka. Ini bukan sesuatu hal yang masuk akal bagi imam besar. Bagaimana dia nantinya akan datang. Mereka akan menyaksikan dia pada akhir zaman. Toh, kalau mereka melihat murid-muridnya aja melarikan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan, ya. Bagaimana mereka menyaksikan nantinya kematiannya di atas kayu salib. Bagaimana seorang kepala pasukan bangsa kafir yang menyaksikan kematiannya dan memberi pengakuan bahwa dia ini adalah sungguh anak Allah. Dan bagi murid-muridnya, mereka melihat peristiwa itu di Galilea setelah kebangkitannya. Kita boleh melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara dua tuduhan yang muncul dalam pemeriksaan ini bersifat religius dan berhubungan dengan bait Allah. Kedua tuduhan ini akan muncul kembali di dalam pasal yang ke-15. Bagaimana nantinya dua ejekan di kayu salib. Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Lalu yang satunya dikatakan di dalam ayat pasal 15 ayat yang ke-32, baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib, supaya kita lihat dan percaya. Dua peristiwa terjadi pada saat kematian Yesus yang sejajar dengan ejekan tersebut. Tabir bait Allah terbelah. Dari atas hingga ke bawah. Dan seorang kepala pasukan Romawi mengakui, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kita boleh melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara, pengadilan, pemeriksaan di hadapan Mahkamah Agama menjadi sebuah pengadilan yang penuh dengan cemoohan. Cemoohan yang tidak ada perasaan terhadap Yesus. Bahkan dikatakan sejumlah orang meludahi dia sebagai tanda penolakan, menamparnya, menutup wajahnya, dan mengejeknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat beberapa ayat yang paralel baik di dalam Matius maupun di dalam Lukas, ejekan itu berubah menjadi sebuah pertanyaan. Siapa yang memukul engkau? Kalau di bagian ini Markus hanya mencatat ejekan dalam bentuk perintah untuk bernubuat.
Mereka mungkin memainkan permainan masa kanak-kanak tentang seorang yang berpura-pura buta atau para penyerang yang brutal. Mereka ingin Yesus memprediksi sesuatu karena banyak di antara mereka percaya bahwa Mesias seharusnya memiliki karunia tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh memperhatikan bagaimana 3 dari nubuatan Yesus itu telah digenapi atau sedang digenapi saat itu. Yesus telah memberitahu murid-muridnya bahwa Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhkan hukuman mati atasnya. Mereka menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, dicambuk, dan dibunuh. Tetapi sesudah 3 hari dikatakan dia akan bangkit. Kalau kita boleh melihat bagaimana Markus mencatat dengan begitu detail akan masa kesengsaraan daripada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Yesus dikhianati dan diserahkan kepada imam besar dan dihukum mati. Lalu nanti kalau kita melihat di dalam pasal selanjutnya, bagaimana dia diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, dia disesat dan dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus sudah memprediksi bagaimana murid-murid akan tercerai-berai. Hal itu kita boleh melihat di dalam pasal yang ke-14 ayat yang kedua, ya. 21. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana nubuatan ini digenapi. Dia juga menubuatkan bagaimana Petrus menyangkalnya 3 kali pada malam sebelum ayam berkokok 2 kali. Dan itu terjadi. Semua nubuatan itu sedang digenapi. Namun Yesus baru saja mengucapkan sebuah nubuatan lain dalam bagian ini. Bagaimana nubuatan ini yang memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Mereka akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Bapak Ibu Saudara, setelah menyaksikan nubuatan Yesus digenapi secara tepat, pembaca kini mengetahui bahwa nubuatan ini sama sekali bukanlah sebuah penghujatan atau lelucon. Hal ini dapat dipercaya akan digenapi. Yesus akan dipulihkan pada saat kebangkitannya dan akan menghakimi mereka yang menyiksanya. Yesus yang matanya tertutup adalah satu-satunya orang yang melihat, sementara mereka yang menyiksanya dibutakan oleh kebencian mereka.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana para imam besar, tua-tua, ahli Taurat, mereka memiliki telinga, tetapi tidak mendengar. Mereka memiliki mata, tetapi tidak melihat. Hati mereka penuh dengan kebencian. Hati mereka penuh dengan dengki. Mereka berusaha, ya, bagaimana Yesus itu bisa dijatuhi hukuman. Bagaimana Yesus itu bisa dilenyapkan. Karena itu akan mengganggu mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-65, menjadi sebuah perenungan bagi kita. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Apakah pemikiran kita tidak ada bedanya dengan para tua-tua, para ahli Taurat, imam besar Kayafas? Kebenaran itu diputar balik. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Ini boleh menjadi sebuah koreksi bagi kita. Bagaimana di tengah-tengah perjalanan iman kita, entahkah kita sebagai seorang pemimpin di dalam hal apapun, apakah kebenaran itu seringkali kita putar balik supaya kita terlihat baik? Kita boleh melihat bagaimana imam besar Kayafas, dia merobek jubahnya. Bukan merupakan tanda penyesalan, tanda pertobatan terhadap segala apa yang dia tuduhkan terhadap Yesus, bahwa itu adalah salah. Seharusnya ketika dia merobek jubahnya, ada penyesalan di dalam hatinya, bahwa dia berdosa, telah membuat bersalah orang yang tidak berdosa. Namun tidak demikian. Dia merobek jubahnya untuk mendapatkan simpati, dukungan dari banyak orang, supaya Yesus bisa dijatuhi hukuman mati. Kiranya di dalam bagian ini boleh menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita. Lalu dilanjutkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-66 sampai ayat yang ke-72, bagaimana di dalam proses, ya, saat pemeriksaan Yesus di hadapan mahkamah agama, bagaimana Yesus sedang diinterogasi. Dikatakan bahwa Petrus itu sedang berdiam gitu ya Bapak Ibu Saudara. Sedang berdiam. Petrus
Di dalam bagian ini kita melihat bagaimana dia mengikuti Yesus dari jauh. Dia mengikuti Yesus dari jauh. Karena apa? Sebagian besar murid-muridnya yang lain, ya, murid-murid Tuhan Yesus yang lain dikatakan mereka pada lari. Di tengah malam itu mereka lari karena takut kepada pengkhianat. Di saat Petrus sedang menghangatkan diri di situ, ada hamba perempuan yang menginterogasinya. Bagaimana kita boleh melihat, bagaimana Bapak Ibu Saudara, bahwa Petrus yang semula berjanji setia sampai mati demi Yesus, ternyata dia gagal untuk memenuhi janjinya itu. Belum 1 hari berlalu dari saat dia berjanji rela mati bagi Tuhan, ternyata dia telah menyangkal Tuhan. Petrus begitu takut dengan keadaan yang terjadi. Bagaimana dia melihat gurunya yang adalah Mesias dengan mudah ditangkap tanpa perlawanan, bahkan tanpa bantuan apapun dari surga. Iman Petrus begitu rapuh. Dia tergoncang. Tetapi walaupun demikian, dia ingin tahu apa yang terjadi kepada Yesus. Dia mengikuti dari jauh ketika Yesus diadili di depan Kayafas. Maka kita boleh melihat, datanglah pernyataan yang menakutkan dia dari seorang hamba. Dikatakan seorang hamba rendahan, yaitu bahwa bahwa Petrus juga adalah pengikut Yesus dari Galilea. Pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara tidak ditanyakan oleh seorang tentara, tidak ditanyakan oleh pemimpin agama, atau salah satu dari para imam kepala. Pertanyaan ini hanya ditanyakan oleh seorang hamba perempuan yang sebenarnya tidak memiliki pengaruh apapun. Tetapi kita melihat bagaimana Petrus gemetar dan begitu takut. Dia takut ditangkap, dia takut dihukum. Mungkin di dalam pemikirannya dia juga takut akan mengalami yang Yesus alami. Maka dia segera menyangkal dengan keras apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Ternyata ketika dia menyangkal pun, itu tidak memberi dia pertolongan. Perempuan itu semakin giat untuk menyebarkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa Petrus adalah salah satu dari murid Yesus. Banyak orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh perempuan itu. Maka Petrus bersumpah dia tidak mengenal Yesus. Inilah penyangkalan yang kedua. Dia melakukannya dengan sumpah sekarang. Jika jawaban yang pertama hanya jawaban biasa, maka jawaban yang kedua menekankan kebenaran dengan sumpah. Dia berdusta, tetapi dia menutupi dustanya dengan mengucapkan sumpah palsu. Bapak Ibu Saudara, sumpah palsu pun tidak menolong Petrus, karena orang-orang lain yang mendengar perkataan perempuan itu lebih percaya kepada dia ketimbang daripada sumpah palsu daripada Petrus. Maka mereka makin mendesak dia
dengan mengatakan bahwa logat Petrus adalah bukti bahwa dia adalah pengikut Yesus. Dia adalah orang Galilea, sama-sama dengan Yesus yang sedang diadili itu. Untuk menyelamatkan diri, maka Petrus menggunakan sumpah dengan mengutuk. Dia mengutuk untuk menguatkan sumpahnya itu. Dia mengucapkan sumpah yang siap menerima kutukan berat dari Tuhan seandainya dia berdusta. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara rentetan peristiwa ini. Bagaimana dia berbohong, bagaimana dia bersumpah palsu. Dia tidak lagi takut kepada Tuhan. Dia tidak lagi takut kepada gurunya. Dia tidak lagi takut kepada Kristus. Dia lebih takut orang banyak kalau mereka tidak percaya akan kebohongannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah penyangkalan yang ketiga yang dilakukan dengan sumpah sambil mengutuk diri, Petrus segera mendengar ayam berkokok. Ya. Kalau kita boleh melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana dikatakan, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Petrus ketika mendengar ayam berkokok, ya, ini adalah peringatan bagi dia. Ya. Ini adalah tanda. Ini tanda bahwa Petrus telah menyangkal. Tetapi kalau kita melihat di dalam bagian lain, Injil yang lain di dalam Lukas dikatakan bahwa Yesus tidak melupakan dia. Petrus ternyata seorang penakut. Ya. Dikatakan dia hanya mencari aman demi dirinya sendiri. Dan memutuskan untuk menyangkal mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di dalam bagian ini, di dalam ayat yang ke-72, di sana dikatakan, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Petrus menangis, menyadari akan kesalahan yang telah dia perbuat. Dia menangis terseduh-seduh. Kalau kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Petrus tahu bahwa dia salah, dia berdosa. Ya. Dia tidak layak untuk dikasihani. Dia tidak layak untuk dikasihi oleh Tuhan. Dia sadar sebelumnya dia begitu berani, ya. Kalau orang lain meninggalkan engkau Tuhan, aku sekali-kali tidak. Tetapi di dalam bagian ini dibuktikan bahwa dia adalah orang yang begitu rapuh, begitu lemah, begitu tidak berdaya.
Dia membutuhkan anugerah Tuhan. Dia membutuhkan kemurahan Tuhan untuk memulihkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Petrus dengan penuh kesadaran, ya, dia merobek hatinya, ya, hatinya yang mau diubahkan. Dia memberikan hatinya, hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan mengubahkan kehidupannya. Dia tahu bahwa ketika mereka mendengar firman, mungkin benih itu tidak jatuh di tanah yang subur. Petrus ketika mendengar firman, dia mungkin bertumbuh, tetapi ketika penganiayaan datang, penderitaan datang, persoalan datang, maka firman Tuhan itu tidak lagi, ya, bekerja, berkarya di dalam kehidupannya. Atau dikatakan benih itu akan segera layu. Karena begitu beratnya penderitaan yang dia alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana ketika Petrus merobek hatinya di hadapan Tuhan, hati yang hancur dia bawa di hadapan Tuhan, malu, penyesalan, ketidakberdayaan, ketidaklayakan. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan memulihkan dia. Petrus dapat dipulihkan kembali. Tuhan memperbaiki Petrus, membentuknya. Hingga kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam pasal yang ke-16 nantinya Petrus itu dipulihkan oleh Tuhan. Dia memberitakan Injil dengan penuh keberanian dan demi imannya menyerahkan nyawanya. Kalau kita boleh melihat berdasarkan tradisi, bagaimana Petrus, ya, mati demi Tuhannya di kayu salib yang dipasang terbalik. Petrus akhirnya berani setia sampai mati demi Kristus. Dia melakukan semua itu karena Tuhan yang beranugerah, Tuhan yang berkemurahan, Tuhan yang berbelas kasihan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini boleh menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukankah kita, termasuk saya di dalamnya, seringkali kita menyangkal Tuhan. Seringkali kita melupakan Tuhan. Seringkali kita meninggalkan Tuhan. Bahkan seringkali kita menempatkan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan lagi Dia yang menjadi fokus bagi hidup kita. Bukan Dia lagi yang menjadi tujuan bagi hidup kita. Tetapi kita menempatkan Tuhan di urutan yang kesekian. Kita mungkin di dalam pekerjaan kita, relasi kita, mungkin kita mencari amannya kita.
Penyangkalan Petrus boleh menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita. Bahwa kita juga adalah orang-orang yang rapuh. Orang-orang yang bisa gagal. Orang-orang yang bisa jatuh. Hanya kemurahan Tuhan yang memulihkan kita. Ketika kita memberikan hati kita, peringatan Tuhan diberikan terus-menerus kepada kita. Waspada, berjaga-jaga. Berjaga-jaga di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita tidak tahu kapan kita lemah dan kita bisa jatuh. Penyangkalan Petrus mendorong setiap kita. Merelakan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Untuk diperbaharui oleh Tuhan. Untuk dipulihkan oleh Tuhan. Ada kerelaan hati kita mau bertobat, mau diperbaharui oleh Tuhan. Tidak mengeraskan hati kita. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, kita membuka hati untuk menerimanya. Membuka hati untuk diperbaharui. Dan membuka hati untuk rela melakukannya. Siapapun ketika firman Tuhan itu diberitakan, ketika menegur kita, kita mau bertobat, kita mau berubah, kita boleh katakan hari ini hidupku harus jauh lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Jauh lebih baik di dalam pengiringanku kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan kita seperti Imam Kayafas. Dia merobek jubahnya. Bukan tanda dia menyesal, dia bertobat terhadap segala dosa yang dia lakukan. Tetapi dia mencari teman, rekan untuk mendukung kejahatan yang akan dia lakukan terhadap Yesus. Setiap kita, Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk terus memperbaharui diri, memperbaiki diri, menjadi lebih baik. Hidup kita menjadi kesaksian. Ketika ucapan kita, ucapan yang membangun orang. Perkataan kita menyaksikan Kristus yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami orang-orang yang tidak layak. Kami membutuhkan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Yang seperti Petrus alami. Bagaimana dia mencari kenyamanan, keamanan bagi dirinya sendiri. Dia menyangkal Engkau sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan, ampuni kami. Mungkin hal ini juga sering kali terjadi di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan. Tolong kami yang sering kali tidak percaya ini. Yang sering kali melupakan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, terus perbaharui hati kami. Supaya hati kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Kami boleh mengalami pertobatan. Dan hidup kami boleh diperbaharui untuk menjadi lebih baik. Tuntun kami Tuhan
melalui kebenaran-kebenaran-Mu, supaya hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan. Ajar kami, supaya di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami boleh menyaksikan akan Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Tidak seperti imam besar yang merobek jubahnya tetapi tidak mengalami pertobatan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, supaya hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.